Good morning sahabat Asen. Welcome to Podcastnya Asen. Dari obrolan menuju perubahan. Hari ini aku seneng banget karena podcastnya tentu saja aku nggak sendiri. Aku ditemenin sama kakak-kakak cantik. Dari mana? Dari Maybank dong. Kita kenalan dulu ya. Kak namanya siapa? Halo, saya Tari Regional Market Jabar Data. Halo, saya Naomi dari Marketing Hotel. Oke, kira-kira nih kalau aku udah ngundang dari Maybank, kita mau ngobrolin apa ya sama kakak-kakak cantik ini? Otomatis aku bakal ngobrol tentang cuan, uang, dan juga perbankan yang sekarang itu kita butuhin banget sih. Kita pasti butuh yang namanya KPR ya. Terus kita sekarang udah cashless semuanya. Otomatis kita tuh butuh banget yang namanya bank. Nah sekarang pertanyaan paling mendasar nih kakak-kakak. Apa sih kelebihan Maybank dibanding bank-bank lain? Thank you banget ya udah diundang di tempat ini dengan MC yang keren dan kece ini. Maybe apa sih keuntungannya sebenarnya banyak banget. Terutama apa sih teman-teman kan mungkin banyak yang berinvestasi di properti gitu ya. Maybank sendiri salah satu core bisnisnya adalah HPR. Kita senang bisnis retail. Jadi kalau orang senang di bisnis itu pertama kelebihannya prosesnya cepat. Yang kedua, bunganya kompetitif lah, kalau saya mau bilang murah, nanti temen-temen tanya, nanti boleh ngobrol lebih detail gitu ya, cepat, murah, dan Maybank ini ada di banyak cabang di Indonesia gitu ya, belum lagi nanti teman-teman bisa lihat MTU-nya dan fasilitas apapun yang memudahkan Bapak Ibu atau semua teman-teman yang KPR di tempatnya Maybank gitu ya. Kreditnya bisa sampai 20 tahun, prosesnya ada easy approve, ada yang proses jalan tol yang gampang approve. Bunganya bisa sampai fix sampai 20 tahun nih ya. Jadi ada fix all tenor, ada bunga fix berjenjang. Jadi ada banyak banget, yang bisa nguntungin Bapak Ibu semua dengan KPR di MyDebt. Oke gitu. Tapi aku nih mau tanya ya kak ya. Kalau kayak di Maybank gitu ya, sekarang nih kan banyak masalah tuh yang Gen Z, terus yang itu kayak nggak mau gitu punya rumah ya, maunya sewa aja gitu. Sebenarnya aku mau tanya isi dalam perbankannya ya. Kalau dari perbankan sendiri nih, tren yang lagi hype itu apa sih? Apakah benar si Gen Z ini itu memang nggak mau punya rumah, pengajuan KPR-nya sedikit atau gimana? Oke. Jadi memang di, properti atau KPR ya, mungkin kan nggak semua beli melalui KPR ya, Mm-mm. tapi KPR sendiri lebih banyak yang beli itu memang milenial. Mm-mm. Bahkan Gen X yang beli KPR gitu ya, karena, teman-teman di generasi milenial dan Gen X itu udah benar-benar merasain untungnya investasi di properti. Tapi tahun 2024, 2025 banyak banget development ataupun properti-properti menjual untuk teman-teman Gen X. Sorry, Gen Z gitu ya. Jadi si Gen Z. Kenapa sih harus beli atau berinvestasi di properti gitu ya? Jadi kalau tanya kita sekarang ada nggak? Ada. Sekarang Gen Z itu udah bergerak. Karena mereka tuh udah ada nih investasi mereka yang sebelumnya mungkin di kripto lah atau bisa atau mereka tuh ganti investasi karena mereka udah hitung-hitung sendiri nih, cuannya apa sih, kenapa harus beli blok. Jadi kalau tanya, ada nggak? Ada banget. Kita bahkan kemarin ada beberapa developer ya, pembeliannya mereka-mereka yang masih di usia sangat belia, yang sama sekali belum punya kredit, yang udah diedukasi oleh orang tuanya, apa sih keuntungan di properti atau investasi di properti. Mau tambahin? Coba lihat, jadi artinya kalau sekarang sudah bergerak. Kalau waktu kita mungkin tahun-tahun pada saat Covid itu susah banget benar-benar mereka beli gitu ya. Tapi tahun 2004 ke sini, mereka udah cukup aware untuk berinvestasi di top. Gitu. Jadi sebenarnya eh, ada ya, tetap ada ya Gen Z yang punya pemikiran untuk punya rumah gitu ya. Nggak semuanya harus sewa gitu. Jadi sebenarnya kalian mau generasi apapun bisa punya rumah. Kalau butuh KPR, bisa hubungi kakak-kakak ini deh langsung gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya nih kak, aku penasaran sih sebenarnya. Um, dari pengalaman kakak-kakak nih, apa sih
syarat utama yang harus dimiliki seseorang gitu ya, mau ngajuin KPR atau mau ngajuin pinjaman apapun gitu, supaya jangan ditolak deh. Soalnya kan kalau ditolak, sakit kayak gila KPR gue ditolak gitu, sakit hati gitu. Oke, apalagi tadi kalau baru ngajuin terus Heeh. tolak gitu ya. Iya, betul. Jadi makin lah sakit gitu ya. Mm-mm. Udah mau beli dulu susah gitu. Ya. Jadi nanti Naomi boleh nambahin gitu ya. Kalau bank sendiri bikin approve atau enggak customer, kita lihat dari 5C. Mm-mm. Jadi ada kalau sering-sering dengar ya, 5C yang pertama adalah karakter. Karakter. Bank tuh pengen tahu karakter orang ini tuh gimana dalam komitmen dia bayar cicilan sampai jangka waktu yang cukup panjang. Biasanya kalau gampangnya kita lihat tuh dari B checking atau slick lah, kalau istilah sering benar gitu ya. Gimana cara kita pribadi selama historical ke belakang, kita lihatnya 2 tahun ke belakang, punya komitmen kredit dengan bank manapun, lancar nggak bayarnya gitu. Karena kita tahu nih nggak lancar tuh ya. Jadi yang pertama banget kita lihat adalah karakter. Yang kedua kapasiti, kemampuan bayar tadi. Nanti kita lihat nih, kalau dia karyawan gajinya berapa. Kalau dia wira swasta penghasilan setiap bulannya berapa. Setelah kapasiti ada kapital. Berapa sih modal yang dia tanamkan dalam usahanya. Ya, jadi nanti kita lihat keduanya itu untuk kita menentukan nih berapa plafon yang bisa dia terima untuk kredit KPR saat ini. Lalu yang keempat itu kolateral. Kolateral itu jaminan rumah yang mau dibeli. Bisa rumah, bisa ruko, bisa apartemen, bisa tanah untuk dibangun. Di Maybank kita bisa beli tanah. Bisa sekalian untuk pembangunannya. Oke. Bank lain belum tentu semua bisa ya, tapi kita bisa beli tanah untuk bangun ataupun udah ya ruko udah. Jadi ruko, rumah, apartemen, tanah dan bank. 4 jaminan ini bisa kita biayai dari Maybank. Bapak Ibu semua bisa pilih. Kita saat ini lebih senang yang di dalam komplek perumahan. Kenapa lebih custom untuk rumah jualnya juga lebih baik. Tapi kalau mau beli di pinggir jalan gak ada masalah. Kita bisa proses. Yang terakhir kondisi ekonomi, people maupun makro gitu ya. Jadi kalau itu kita akan lihat secara adjustment aja sih. Jadi kalau sekarang 5C yang mesti dipersiapkan Bapak Ibu dalam mengajukan kredit, bisa berkoordinasi, berkonsultasi sama teman-teman Naomi di sini gitu ya. Misalnya dalam rencana saya 6 bulan ke depan mau beli rumah nih. Baiknya gimana untuk kita persiapkan bareng-bareng dalam pajak. Itu sih kurang lebih. Terus tadi kan disebut mengenai penghasilan ya Kak. Aku mau tahu sebenarnya berapa sih kira-kira minimalnya nih punya gaji, gue berani deh beli rumah sekian ratus juta misalkan. Gue harus punya gaji berapa sih supaya bisa gitu di approve sama bank gitu. Terus ada nggak sih pekerjaan-pekerjaan yang nggak bisa untuk ngajuin KPR? Boleh. Kalau perihal gaji, karena kalau dari Maybank minimal plafon kami itu 250 juta karena Ibu. Jadi minimal gaji kami itu di 8 juta setiap bulan. Itu terverifikasi di rekening. Boleh join nikah, nasabah, pasangan boleh. Atau botol dengan orang tua juga boleh. Jadi iklan dari orang tua ikut gitu. Kemudian sedikit menambahkan aja ya Kak, Kandi untuk perihal approval training nih berhubungan dengan PI checking. Nah yang perlu digarisbawahi sekarang tuh lagi marak dengan pinjaman online. Jadi perlu diperhatikan untuk Bapak Ibu yang nanti mau pengajuan KPR, kalau boleh jangan ada pinjaman online karena itu biasanya jadi pertimbangan analis ya. Kemudian juga terkait dengan tabungan. Jadi ini kalau misalnya next ada rencana 6 bulan lagi mau KPR, sedikit tabungannya taruh di rekening supaya lalu tercermin di rekeningnya. Oh ada nih rencana untuk pengajuan DP-nya tercermin di rekening. Seperti ya Kak, saya mau ditambah. Benar. Kadang-kadang yang tentang pinjaman online, customer juga nggak tahu. Jadi tiba-tiba ditawarin dan di basic ada ya itu makanya mesti tadi yang Nami bilang hati-hati, pinter-pinter berbanking lah ya. Berkoordinasi lah sama kita supaya lebih enak. Yuk, let's get it. Terus kalau masalah bunga nih Kak, itu kan penting banget ya supaya kita bisa ngukur juga dengan kondisi sekarang, kondisi ekonomi yang lagi memanas sih sebenarnya sekarang ya, up and down. Wow, itu udah kayak naik roller coaster. Kadang naik, kadang turun. Nah, kira-kira kalau bunga di Maybank nih gimana ya Kak ya?
Jadi sebetulnya bunga di Maybank itu cukup lengkap ya. Ya, kita punya yang pertama namanya fixed all tenor. Itu kita bisa dari tahun pertama sampai tahun ke-20 bunganya fix. Startnya bisa dari 5% ya sampai dengan 9%. Tergantung mau tenor kita apa. Yang kedua kita ada jenis rate-nya itu fix dari floating. Ada fix 3 tahun, fix 5 tahun, startnya dari 5%. Kemudian yang paling best seller sekarang adalah namanya fix per jenjang atau bertahap. Jadi kita bisa start dari 10 tahun sampai dengan 20 tahun ikut berjenjang dan kena floating. Nah itu paling banyaknya. Sekarang di luar nasabah. Startnya itu untuk piring pertama dari 4% dan 5%. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi jenis yang terakhir, kita bunga tanpa penalti untuk pelunasan. Nah, start untuk bunga yang ini pasti lebih tinggi dari SBR ya. Startnya dari 7% untuk pembelian primary, 8% per secondary, dan 9% kalau mau kredit multi. Mereka kayak ya, jadi kepastian yang tadi saya bilang ini kelebihan Maybank juga salah satunya. Kita punya kepastian. Kadang-kadang kita udah suka sama ketidakpastian kan. Ya betul. Walaupun semua ini ketidakpastian gitu ya. Ya, takut di PHP itu Iya. paling takut gitu. Tapi Maybank bisa kasih kepastian berapa cicilan sampai akhir periode. Yang notabene Bapak Ibu nggak perlu takut dan nggak perlu repot. Kalau dulu take overin lagi, pindah lagi gitu ya. Kalau sekarang sampai akhir periode bisa kehitung atau bisa jelas berapa cicilannya yang bikin Bapak Ibu bisa tahu lah istilahnya membudgetkan berapa cicilan setiap bulannya sampai periode-periode. Gitu. Terus kalau menurut kakak-kakak nih, mana yang lebih menguntungkan sebenarnya? Atau mending kita pakai yang bunga fix itu atau yang floating aja gitu? Dengan kondisi yang seperti sekarang ya. Itu namanya boleh tambahin ya. Prinsipnya sih sebenarnya tergantung kebutuhan. Karena kebutuhan satu orang sama yang lain kan cukup berbeda. Buat saya ya karyawan, saya butuh pasti. Kalau karyawan kan gitu ya. Jadi saya lebih seneng bunga fix all tenor atau bunga floating fix bertahap. Jadi saya punya kepastian bunga sampai periode. Kalau profilnya karyawan, biasanya dia kreditnya cukup panjang. Bisa 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun. Tapi kalau profil wira swasta yang mungkin sebenarnya saya ada dana nih tapi lagi menunggu jual aset. Sebenarnya saya ada dana tapi saya khawatir kalau dananya semua keluar mengganggu kayak cash flow dan lain-lain. Kita lebih menawarkan tadi bunga fix floating atau bunga fix tanpa penalti atau bunga yang tadi fix all tenor tapi ambil tenor pendek. Nah jadi baik lagi tergantung kebutuhan customer, makanya kita punya banyak pilihan sesuai kebutuhan baik. Jadi Sobat Asen bisa pilih nih mau pakai program yang mana. Semua tuh bisa dikondisikan ya. Bisa. Betul ya kakak-kakak. Pokoknya yang penting pengajuannya aja ke Maybank. Terus aku mau ngajak kakak-kakak jadi cenayang. Kira-kira nih, kapan sih waktu yang tepat untuk beli properti? Sekarang, nanti, atau gimana? Pertanyaannya segampang Segampang. tapi jawabannya dengan yakin saat yang tepat sekarang. Tadi sendiri di properti itu dari 2025 ya. 2005 ya, berarti kurang lebih 21 tahun. Jadi kalau cerita tuh sekarang waktu yang tepat. Mungkin banyak orang yang khawatir manusiawi lah. Tapi kalau sekarang kita mau bilang dengan kondisi supply mungkin lebih banyak dibanding demand, jadi bargaining kita atau posisi kita tuh bisa lebih tinggi untuk kita bisa dapetin harga-harga properti yang jauh lebih murah. Memang kita harus persiapkan untuk 2 sampai 3 tahun lah ya kurang lebih ketika kita mau jual kembali gitu ya. Jadi pastikan membeli dengan properti yang tepat dengan orang-orang yang mereferensikan atau tahu detail tentang daerah-daerah tersebut ya. Baik lagi Zafi. Pastinya dong ke Sofier Max Asen. Kita itu bukan sekedar agen properti biasa, tapi kita itu konsultan untuk properti Anda. Iya, masuk Pak Eko. Terus aku tuh kadang penasaran ya Kak ya. Kan ada properti-properti yang kadang tuh bank tuh kayak mau ngasih approval, mau kasih harga appraisal gitu. Dia kan kecil ya. Aku tuh penasaran gitu sebenarnya properti-properti macam apa sih yang
sebenarnya menarik untuk bank gitu. Gitu. Properti yang bankable gitu ya, Kak. Oke, sebetulnya setiap bank tuh punya term and condition-nya masing-masing. Kalau untuk kami di Maybank, memang kami itu lebih senang properti yang berada dalam komplek perumahan gitu. Jadi mau rumah atau ruko itu berada dalam komplek perumahan. Kemudian Mungkin tambahan lagi tadi ya. Selama jaminannya rumah, ruko, apartemen, tanah atau membangun, kita sebenarnya suka. Kan dihindari mungkin ya, nggak bahas sedikit ya. Berada di dekat pemakaman. Memang beda kalau dia di komplek, kan suka ada nih komplek pemakamannya itu sih yang menjadi justifikasi, tapi bukan berarti nggak bisa. Gitu ya. Gitu. Yang deket dan tusuk sate. Tusuk sate kalau kita bukan berarti nggak bisa selama di perumahan. Tapi kalau benar-benar di pinggir jalan, ya pasti akan jadi justifikasi approval gitu ya. Terus ya sutet ya. Terus rumah Sutet. ibadah. Jadi bersebelahan dengan rumah ibadah ataupun SPBU. Karena resikonya kan lebih Betul. besar gitu. Nah, selama nggak di the negative list lah kalau kita bilang gitu ya, negative risiko nggak termasuk, kita semua sukalah rumah-rumah. Karena kalau rumah, ruko, apartemen, mungkin lebih gampang kita memberikan penilaian selama dalam perumahan. Kalau di pinggir jalan kan mungkin lebih gray area ya harga propertinya. Tapi kalau di dalam komplek biasanya appraisal kita cukup kompetitif karena data pembandingnya cukup banyak. Oh gitu. Tuh Aseners. Jadi kalian udah tahu ya kira-kira properti-properti apa yang bankable gitu, yang bank tuh seneng gitu, intinya semuanya bisa di Maybank. Yang penting nggak di daftar yang tadi ya, dekat pemakaman, dekat bersebelahan langsung dengan rumah ibadah, SPBU kayak gitu, semuanya bisa jadi jaminan di Maybank gitu ya. Nah, aku mau tahu dong Kak, kalau Maybank tuh terima take over nggak ya? Karena kan ada beberapa bank tuh yang nggak mau gitu. Take over, misalnya debiturnya lagi kredit di bank A atau penjualnya lagi kredit di bank lain, apa namanya take over jual beli. Nah, itu salah satu kelebihannya Maybank. Kita mau banget. Pertama kalau take over nih, misalnya dia di bank sana udah floating ya, bunganya udah di atas 10%. Pasti kan bank gitu ya, dulu tadi kita pun masih ada nih jualan fix dan floating. Setelah masa fix dia floating gitu, artinya bunganya akan menjadi double digit di atas 10%. Kita nanti bisa take over, bunganya fix lagi all tenor ya tadi berjenjang lah, kepastian produk bunga dan lain-lain kita bisa take over itu. Yang kedua, kita tadi take over jual beli. Kalau si penjual lagi kredit di bank lain lah, bank X manapun, pembelinya mau ke Maybank nih, tapi nggak punya duit buat lunasin utang. Nanti kita bisa bantu fasilitasi untuk akad kredit menggunakan take over jual beli dengan syarat dan ketentuan di Maybank. Gitu ya. Jadi penjualnya nggak perlu pusing nyari dana ya, Kak, melunasi hutangnya di box blue. Ya. Oh gitu. Oke, aduh, sebenarnya bahas banyak banget pertanyaan yang pengen aku tanyain gitu ya. Pasti teman-teman di rumah juga pengen bertanya, sebenarnya banyak masih pertanyaan tentang KPR, tentang Maybanknya sendiri, produk-produknya gitu ya. Tapi mungkin kalau kita bahas secara langsung di sini bisa 7 hari 7 malam kita nggak pulang, kita podcastan terus. Jadi aku pengen bilang sama teman-teman di rumah, pokoknya kalau butuh apa-apa informasi tentang perbankan itu bisa banget langsung ditanyain ke dua kakak cantik ini dari Maybank. Nanti aku sertakan juga nomornya di sini ya. Terus teman-teman, ini kan episode pertama kita. Kira-kira episode keduanya kita podcast tentang apa dan sama siapa ya? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan share video ini kalau kalian merasa podcast ini itu mantul punya. Next, kita sama siapa? Tunggu aja di podcast. Podcastnya Esen. See you.